Memang beda. Ribuan rumah di 5 kecamatan di tebing tinggi Sumatera Utara terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir membuat sejumlah sekolah meliburkan siswanya, sementara sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Seorang penjamret penumpang kereta di Manggarai, Jakarta Selatan dikeroyok warga. Usai menjamret, pelaku melarikan diri ke arah Sungai Ciliwung dan bersembunyi di gorong-gorong. Polisi terpaksa masuk ke dalam untuk menarik pelaku keluar, sedangkan di permukaan warga yang emosi menunggu. Kekesalan kader Partai Nasdem terhadap kisruh di pengurus pusat berbuntut panjang. Di Cimahi, sejumlah kader memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan partai dan membubarkan kepengurusan DPD serta membakar atribut partai. Kader PKS tersangka kasus suap daging impor. Peredaran narkoba di lapas. Selamat pagi. Itu tadi beberapa hal yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia pagi ini. Salah satu yang cukup mencengangkan, mengagetkan dunia politik di tanah air yaitu penahanan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak oleh KPK tadi malam sekitar pukul 11:30 malam. Dan ini salah satu yang akan menjadi pembahasan kami pagi ini. Kita melihat dulu ada kabar yang sudah kami persiapkan seputar penggelandangan Lutfi Hasan ini. Pukul 23:30 waktu Indonesia Barat malam tadi, 6 orang penyidik KPK akhirnya menjemput Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saat penjemputan, Presiden PKS beserta sejumlah pengurus sempat mengadakan konferensi pers terlebih dahulu. Setelah menunggu sekitar 5 menit, petugas KPK kemudian naik ke lantai atas. Dan dengan dikawal 2 orang penyidik, Lutfi Hasan Ishak dibawa menuju kantor KPK. Sebagian penyidik KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan kemudian melakukan penggeledahan di lantai 5 kantor DPP PKS yang merupakan ruangan Lutfi Hasan Ishak. Penggeledahan ini juga disaksikan oleh Ketua Fraksi PKS Hidayatul Wahid, Sekjen PKS Anies Mata, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Al Muzamil Yusuf. Itu adalah suasana tadi malam, dan bahkan sebelumnya Lutfi Hasan Ishak sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan mendengar bahwa ada inisial LHI yang disebut-sebut oleh KPK terkait dengan dugaan suap daging impor. Nah, kemudian di konferensi pers tersebut Lutfi Hasan juga mengucapkan cukup banyak hal yang sudah kami rangkum di kabar berikut ini. Sebagai partai politik, saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh jajaran pengurus serta seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera se-Indonesia tetap menghormati dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum, utamanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita berharap pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang sudah ada.
Kemudian yang kedua, saya agak terkejut tadi mendapatkan berita dari kawan-kawan bahwa di KPK ada pernyataan resmi tentang nama LHI sebagai salah satu yang diindikasikan terlibat kasus penyuapan. Saya tidak tahu yang dimaksudkan siapa, tetapi memang nama saya adalah Lutfi Hasan Ishak, yang biasa orang menyebutnya LHI. Seandainya yang dimaksudkan adalah saya, dengan singkatan LHI tadi, maka saya sebagai warga negara Indonesia sudah tentu akan taat kepada hukum yang berlaku dan akan menghormati seluruh proses hukum yang ada kepada seluruh jajaran kader dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera. Hendaknya semuanya menahan diri dan berdoa dan tetap menyerahkan segala urusan kepada Allah dan terus berjuang agar negeri kita ini bebas dari korupsi, karena memang tindakan itu dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, dan itu sudah menjadi komitmen Partai Keadilan Sejahtera. Jadi biasanya kalau sudah mendekat pemilu, kita rajin mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya rasa itu mudah-mudahan sebagai informasi awal, berdasarkan informasi dari media, saya meresponnya demikian. Baik, terima kasih. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 4 orang yang diduga sebagai kurir pengantar uang. Setelah ditangkap, KPK menggelandang mereka ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Johan Budi, uang diserahkan 2 orang berinisial J, E, dan AAE dari PT Indoguna Utama ke AF yang menjadi orang dekat anggota DPR berinisial LHI. Penyerahan uang digelar di kantor PT Indoguna Utama. Adalah bahwa AAE dan JE diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13. Kemudian AF dan LHI diduga melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11. Dia ini anggota DPR yang pasti, dari salah satu komisi yang ada di DPR. KPK menyita uang 1 miliar rupiah dalam penangkapan Selasa kemarin. Uang ini diduga terkait dalam korupsi impor daging sapi. Tim TV One mengabarkan. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Jubilate Peter Pandagos yang tadi ditahan oleh Kejati Nusa Tenggara Timur. Bupati aktif ini ditahan terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan motor dan mobil di Kabupaten Sumba Barat yang merugikan negara senilai 3,2 miliar rupiah. Bupati Sumba Barat ditahan setelah Kejaksaan Tinggi mendapatkan keterangan medis dari tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Kupang yang menyatakan Jubilate Peter Pandagos sehat setelah menjalani rawat inap. Sebelumnya Jubila 2 kali batal ditahan dengan alasan mengalami sakit komplikasi gula darah dan darah tinggi. Jubila menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan 158 unit motor dan mobil di Setda Kabupaten Sumba Barat. Akibat dari perbuatannya negara dirugikan 3,2 miliar rupiah dan ia dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Selain Bupati Sumba Barat, Kejati NTT juga telah terlebih dahulu menahan 4 tersangka lainnya.
Institusi Transparansi Internasional Rabu kemarin menerbitkan laporan Indeks Persepsi Korupsi 2012. Laporan tersebut menilai korupsi Indonesia belum banyak berubah. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. It's time to wake up. Laporan Transparansi Internasional LSM Pemberantasan Korupsi mencantumkan persepsi korupsi seluruh negara di dunia dengan urutan dari yang paling tidak korup sampai yang paling korup. Tahun ini dari 176 negara, Indonesia berada di ranking ke-118 dengan skor 32. Tahun 2011 lalu Indonesia berada di ranking 100 dan tahun 2010 di ranking 110. Indonesia dianggap belum banyak berubah meski diakui pemerintah Indonesia setidaknya sudah punya keinginan memberantas korupsi. In the last few years, we have seen corruption being very much high on the agenda of the government. I don't think there has been much of a difference in terms of the scores from previous years to this year, but there certainly has been much more openness. Tahun 2012 ini, indeks korupsi Indonesia setaraf dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Menurut Transparansi Internasional, tidak ada negara yang bebas korupsi. Bahkan negara industri seperti Amerika Serikat berada di ranking ke-19. It is clear that corruption is a threat to democratic institutions all around the world. Satu lagi temuan dari Transparansi Internasional, negara yang baru saja mengalami revolusi menjatuhkan diktator yang korup tidak bisa langsung terbebas dari korupsi. Negara yang baru berdemokrasi seperti beberapa negara di Timur Tengah justru mengalami lonjakan korupsi pasca revolusi. Tren ini terlihat di Tunisia, Mesir, dan Libya. Bakshish is a concept that is central to the way of life in the Middle East. Bakshish being bribes, and that hasn't changed overnight with the introduction of democratic ideals or goals. Libyan businessman said, we used to have one Gaddafi, now we have 6 million. Indeks Persepsi Korupsi 2012 menyebutkan negara dengan tingkat korupsi terendah adalah Denmark, Finlandia, VOA.